Halo, hari ini bersama saya atas nama Francescus Xaverius Pinit, NPM 2220235, Universitas Timur, Boron Pendidikan Ilmu Administrasi Negara. Hari ini saya mereview buku berjudul Etika Administrasi Negara, karya Dr. Andus A.W. Wijaya. Langsung saja ke bab yang pertama tentang buku ini. Bab yang pertama menjelaskan tentang latar belakang manusia. Yang pertama, manusia dan masyarakat. Di dalam diri manusia terdapat dua kepentingan, yaitu kepentingan individu dan kepentingan bersama. Kepentingan individu didasarkan sebagai manusia sebagai makhluk individu karena pribadi manusia ingin memenuhi kebutuhan pribadi. Kepentingan bersama didasarkan sebagai manusia sebagai makhluk sosial atau kelompok yang ingin memenuhi kebutuhan bersama. Yang kedua, hubungan antar manusia dan masyarakat, bahwa manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk sosial atau masyarakat mengandung pengertian bahwa yang pertama, manusia perlu bantuan dan kerjasama dengan orang lain, baik bersifat badaniah maupun bersifat emosional. Yang kedua, bahwa hubungan manusia tersebut merupakan kesatuan yang bulat yang harus dikembangkan dalam suasana seimbang, selaras, dan serasi. Yang ketiga, aspirasi manusia. Apa yang dimaksud dengan aspirasi manusia biasanya berpangkal dari pengalaman-pengalaman pahit yang di dalamnya baik di masa lampau maupun masa sekarang. Dengan kata lain, merupakan harapan yang digantungkan oleh manusia untuk melepaskan diri dari semua bentuk pengalaman-pengalaman pahit yang dialaminya. Yang berikut bab kedua tentang motivasi dan perilaku. Yang pertama, kebutuhan manusia. Abraham H. Maslow menyatakan hierarkis kebutuhan manusia sebagai berikut. Yang pertama, physiological needs, safety needs, love need, esteem need, dan self actuation. Yang kedua, masalah. Masalah ini dapat kita petik dari apa yang dikemukakan oleh pakar tersebut di bawah ini. Yang pertama ada Daud Yusuf mengatakan bahwa beda pokok antara manusia dan persoalan adalah masalah itu tidak mudah ditemukan jawabannya. Yang kedua, Singgih Yuhadi, masalah adalah perbedaan dalam arti kualitatif selisih, namun arti kuantitatif penyimpangan antara keduanya yang seharusnya dengan kenyataan. Yang ketiga, perilaku dan perasaan. Yang pertama, bentuk dan tingkah laku. Menurut Morgan, ada beberapa bentuk tingkah laku menurut instrumental. Yang pertama, aktivitas, gerakan-gerakan aurelia, refleks, belajar secara instrumental. Yang kedua, ciri-ciri konflik. Terdapat konflik terjadi pada saat seorang melampaui tahap pertarungan antar motif. Yang pertama, terjadi pada setiap orang dengan reaksi yang berbeda untuk merangsang yang sama. B. Konflik terjadi bila terjadi motif-motif mempunyai nilai-nilai seimbang. Yang ketiga, perasaan. Menurut Max Schelker, ada 4 golongan perasaan, yakni perasaan menginderaan, perasaan vital, perasaan psikis, perasaan pribadi. Yang keempat, ciri-ciri perasaan. Menurut E.B.T. Turner, ada 4 perasaan. Yang pertama, dapat dilihat intensitasnya. Yang kedua, dapat dilihat kualitasnya. Yang ketiga, perasaan menghinggapi seseorang untuk jangka waktu tertentu. Misalnya, ada perasaan yang sebentar hilang dan ada perasaan yang sebentar bertahan lama. Yang berikut bab 3 tentang etika dan moral. Yang pertama, etika dan moral. Etika adalah ilmu tentang tingkah laku manusia, prinsip-prinsip yang sistematisasi oleh tindakan moral yang betul. Bagian filsafat yang memperkembangkan teori tentang tindakan hujah-hujahnya dan tujuan diarahkan
kepada makna tindakan. Yang kedua, moral. Perkataan moral berasal dari bahasa Latin yaitu mores, yang berasal dari mos yaitu tunggal, yang berarti adat kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia, moral diterjemahkan dalam arti susila. Yang dimaksud dengan moral adalah sesuatu dengan ide-ide untuk diterima tentang manusia, mana yang baik dan wajar sesuai dengan ukuran-ukuran tindakan yang umum diterima yang meliputi kesatuan sosial atau tingkah laku tertentu. Yang ketiga, nilai, norma, moral, dan sanksi. Yang pertama, nilai. Arti nilai adalah sifat, hal yang penting, berguna bagi manusia, atau sesuatu yang paling didambakan. Yang kedua, norma. Arti dari norma sendiri adalah ukuran, egeran, suatu aturan atau pola suatu tindakan, pedoman yang mengatur tingkah laku masyarakat. Ketiga, moral. Arti moral sebagai berikut. Yang pertama adalah prinsip-prinsip benar atau salah, baik atau buruk, tingkah laku, karakter, benar atau salah, mulia dan benar. Yang keempat, sanksi. Arti sanksi adalah antara lain reaksi tentang tingkah laku, dibolehkan atau tidak bolehkan. Yang kedua, reaksi terhadap pelanggaran norma, menjaga keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Berikut bab 4 tentang perilaku birokrasi. A. Perilaku aparatur. Penerbitan aparatur terus dilanjutkan dengan ditingkatkan demikian judul berita dalam salah satu harian ibu kota. Apa artinya tentang perlu disimak walaupun bukan dianggap berita yang tendensius. Penerbitan aparatur terus dilanjutkan dengan ditingkatkan terutama dalam rangka penanggulangan korupsi, penyalahgunaan wewenang, kebocoran, dan pemborosan kekayaan serta keuangan negara. Yang kedua, tentang aparatur perilaku birokrasi. Pada umumnya, pengertian birokrasi dalam masyarakat luas senantiasa dikaitkan dengan segala sesuatu yang serba lambat, berbelit-belit, serta formalitas. Dalam penyelenggaraan urusan birokrasi selalu mendapatkan hambatan-hambatan yang membuang waktu lama dan tenaga sehingga segala urusan menjadi tertunda penyelesaiannya. Yang ketiga, birokrasi dan administrasi. Administrasi tanpa birokrasi tidak berarti sama sekali proses pelayanan dan proses kegiatan untuk mencapai tujuan. Birokrasi tanpa administrasi tidak tentu arah dan tanpa kendali dalam proses kegiatan untuk mencapai tujuan. Bab yang kelima, ilmu administrasi negara atau public administration. Yang pertama, latar belakang. Dalam mempertahankan hidupnya, manusia tidak dapat hidup sendiri, mengasingkan diri dari lingkungan hidup. Manusia perlu berkomunikasi, berhubungan dengan pihak lain, bekerja sama dalam lingkungan, baik dalam lingkungan besar maupun kecil. Dalam bekerja sama, manusia terikat oleh peraturan-peraturan tertentu serta tunduk dan disiplin terhadap ketetapan. Pada dasarnya digariskan atau disiplin terhadap pemimpin. B. Sejarah pertumbuhan administrasi. Teguhnya kedudukan administrasi dalam kehidupan bermasyarakat modern tidak bisa lepas dari faktor kesejarahan. Apa yang dicapai oleh administrasi sekarang adalah merupakan hasil rangkaian perjalanan sejarah yang panjang. Administrasi sebagai suatu fenomena sosial yang bersifat universal telah hadir bersama lahirnya peradaban manusia. Rekonstruksi sejarah mengungkapkan bahwa administrasi dapat dilacak ribuan tahun yang silam. Pengertian ruang lingkup. Ruang lingkup administrasi sangat luas sekali, yaitu menyangkut hal apa saja yang termasuk dalam bahasa atau bagian dari administrasi tersebut. Berbicara tentang bagian atau unsur yang sangat dipengaruhi oleh siapa yang melihat administrasi itu.
Misalnya, seorang pedagang dan seorang tokoh masyarakat sama-sama melihat administrasi akan mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Si pedagang pasti akan melihat dari masalah untung dan rugi, sedangkan si tokoh akan melihat dari segala sesuatu yang diperbuat bermanfaat bagi kepentingan masyarakat tanpa mempertimbangkan keuntungan bagi dirinya. Berikut bab 6 tentang sejarah perkembangan ilmu administrasi di Indonesia. Yang pertama, sejarah ilmu administrasi. Menurut catatan sejarah administrasi, bahwa perkembangan ilmu administrasi di Indonesia dimulai pada tahun 1956. Hal ini baru terpikir oleh pejabat atau pemerintah tentang arti penting peranan administrasi bagi kenegaraan dan pemerintahan. Perkiraan baru ini disadari karena sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, kita disibukkan dengan masalah-masalah politik dalam arti perjuangan mengusir dan melawan penjajahan Belanda. Kedua, perkembangan ilmu administrasi. Dalam ceramah untuk sekolah staf dan pemimpin administrasi Busono tentang organisasi dan administrasi pendidikan tinggi April 1982 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, menjelaskan administrasi pendidikan tinggi dalam arti yang luas membutuhkan penalaan yang seksama jika kita menginginkan sesuatu bentuk tata laksana yang betul-betul relevan dengan kebutuhan suatu lembaga. Tidaklah kiranya perlu diterangkan bahwa administrasi yang dimaksud di sini berupa semua jenis tata kerja untuk melancarkan tujuan dan bukan sekedar tata usaha. Bab 7 tentang etika administrasi. Yang pertama, aparatur. Pancakidra Kabinet Pembangunan 5 Republik Indonesia Butir 2 mengingatkan disiplin nasional dipelopori oleh aparatur negara menuju terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Aparatur negara atau pemerintah adalah abdi negara dan abdi masyarakat. Sebagai aparatur yang dikaitkan dengan pembangunan nasional, maka ia sebagai subjek dan sekaligus sebagai objek pembangunan. Peranan aparatur memegang peranan yang penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. B. Etika. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti kesediaan jiwa akan kesusilaan. Etis merupakan kumpulan dari peraturan-peraturan kesusilaan. Dalam pengertian etis sebenarnya tercakup pula pengertian kesediaan karena kesusilaan di dalam dirinya minta ditaati oleh orang lain. Aristoteles menyebutkan bahwa ethos dan etes sebagai etika. Dalam bahasa Latin disebut dengan mores, artinya kesusilaan atau tingkah salah satu perbuatan mahir. Selanjutnya, mores berkembang dari moralitas yang berarti kesediaan jiwa akan kesusilaan. Dengan demikian, moralitas mempunyai pengertian yang sama dengan etika, atau etika itu sama dengan moral. C. Atau ketiga, tentang etika administrasi. Sebagai aparatur yang bertugas mengayomi dan mendidik rakyat, mendidik orang lain berarti mendidik diri sendiri menurut orang arif. Oleh sebab itu, sebagai aparatur perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut di bawah ini. Yang pertama, tentang dalam perbuatan atau tingkah laku sehari-hari, selaku memberi contoh dan teladan sebagai panutan. Yang kedua, dalam usaha sehari-hari selalu memperhatikan kemajuan lahir dan batin masyarakat. Yang kedelapan, tentang nilai, moral, dan lingkungan. Yang pertama, nilai. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia adalah kesadaran cita-cita moral yang meliputi kejiwaan yang sudah berurat berakar dalam kebudayaan bangsa. Kebudayaan bangsa Indonesia mengajarkan mengembangkan kesetaraan, keseimbangan, keserasian sebagai kunci kebahagiaan hidup. Yang kedua, moral. Moralitas bertolak pada ilmu pengetahuan, bukan pada aktivitas.
Moralitas berkaitan pula dengan jiwa dan semangat dari kelompok masyarakat. Moral terjadi bila dikaitkan dengan masyarakat. Tidak ada moral bila tidak ada masyarakat, yang segoyanya tidak ada masyarakat tanpa moral. Dan ini berkaitan dengan kesadaran kolektif. Bab 9 tentang kodrat, hakikat, dan watak manusia. Kodrat manusia. Yang pertama, kodrat manusia. Dua pandangan yang berbeda tentang manusia. Di satu pihak, orang mengharapkan bahwa keadaan masyarakat akan berubah menjadi lebih baik, sedangkan di pihak lain, orang akan menyatakan tidak mampu mengubah kodrat. Kodrat telah dinyatakan sebagai jalanan dari segala kekurangan, kegagalan, dan dosa. Bahkan sekali waktu telah menjadi dasar pembenaran dan perbudakan dan perang tanding. Kedua, hakikat manusia. Memang adanya perilaku manusia yang dapat dikategorikan baik dan buruk. Terdapat berbagai teori yang mendasarinya. Yang pertama itu tentang hakikat manusia buruk. Pandangan ajaran Kristen bahwa manusia itu membawa dosa karena manusia itu buruk. Manusia melakukan kejahatan dan korupsi memang dari sumber asalnya diri sendiri. Pandangan ekonomi, manusia itu berperilaku sesuai dengan kepentingannya, terutama kepentingan pribadi. Mereka ini benar-benar berpandangan ekonomis, benar-benar mementingkan dirinya sendiri. Yang kedua, hakikat manusia baik. Menurut alam, menurut kodratnya baik, karena manusia bagian dari alam, maka ia harus baik pula. Manusia tidak boleh ikut campur tangan dalam proses alam semesta, dan semua akan menjadi baik. C. Yang ketiga, watak manusia. Yang pertama, manusia pada tingkat fisis organis, di mana perilaku manusia ditentukan oleh kebutuhan fisis dan biologis. Yang kedua, pada tingkat fungsi sosial, di mana orang menyesuaikan diri dengan hubungan-hubungan dan hubungan sosial. Yang ketiga, pada tingkat moralitas kebiasaan, di mana kebiasaan itu yang mempengaruhi dan mempengaruhi pada perilaku. Bab yang ke-10, kebebasan dan kebisinian nilai. Yang pertama, kebebasan moral. Kebebasan ini sendiri dapat dibedakan dalam dua hal. Yang pertama, kebebasan sosial dapat diartikan sebagai kebebasan kita terima dari orang lain. Selanjutnya, kebebasan eksistensial yang dapat diartikan sebagai kebebasan dalam arti kemampuan kita untuk menentukan tindakan kita sendiri. Kebebasan eksistensial pada dasarnya terdiri dari beberapa kemampuan manusia untuk menentukan dirinya sendiri dan bersifat positif, dalam arti tidak boleh menekan dari segi apa, melainkan bebas untuk melakukan apa. Kebebasan sosial, sekalipun kebebasan manusia itu timbul apabila tidak adanya kemungkinan pembatasan dari diri orang lain, akan tetapi secara hakiki kebebasan tersebut dapat dihayati dalam hubungan dengan orang lain. Yang kedua, atau B, ukuran moral. Menurut Wahyudi Kumurutomo, nilai-nilai moral tersebut mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, primer. Itu moral melibatkan suatu komitmen untuk bertindak dan merupakan landasan hasrat yang paling utama, sehingga termasuk ke dalam nilai primer. Yang kedua, real. Nilai moral bukan sekadar semu. Orang yang berwatak hipokrit sesungguhnya tidak mempercayai nilai-nilai moral yang bersangkutan. Yang ketiga, terbuka. Ciri universitas dari moral yang mengharuskan adanya lingkup yang terbuka, sebab nilai-nilai moral tertutup, maka ia akan kehilangan nilai universitasnya. Yang keempat, bisa bersifat positif maupun negatif. Secara historis kita dapat menyaksikan perubahan-perubahan penekanan dari nilai negatif menjadi nilai positif atau sebaliknya. C. Kebiasaan penisbian nilai. Telah diuraikan bahwa moral atau moralitas merupakan plaksitas dari nilai-nilai dan merupakan daya dorong internal dalam nurani manusia yang senantiasa mengarahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan
yang baik dan menghindari perbuatan-perbuatan yang buruk. Akan tetapi, sekalipun demikian, nilai-nilai ada di dalamnya tetap memiliki kenisbian atau sering pula disebut sebagai rivalitas nilai-nilai moral yang dapat dikelompokkan baik secara teoritis maupun praktis. 4. Kedudukan dan motivasi dalam nilai. Dalam membahas kedudukan, motivasi, dan nilai-nilai moral, kita dapat melepaskan dari teori-teori maupun aliran yang menjadi landasannya. Adapun teori atau aliran yang mendasari tersebut ada sebagai berikut. Yang pertama, teori deontologis, merujuk kepada tugas atau kewajiban individual. Teori ini menyatakan bahwa nilai moral dari suatu tindakan tidak tergantung pada hasilnya, karena itu sangat tidak jelas dan tidak pasti pada keputusan untuk tidak jelas dan tidak pasti pada keputusan untuk bertindak yang dibuat. Yang kedua, naturalisme menyatakan bahwa pada dasarnya manusia itu adalah baik, sehingga ia harus dihargai dan menjadi ukuran. Baik, sekian dari saya review buku Etika Administrasi Negara karya A.W. Wijaya. Sekian dan terima kasih.